Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu kembali ya di adik kelas 8 di kali ini pembahasan tentang cahaya dan optik. Nah, ini pembahasan kali ini ya, kita akan langsung ke telaah soal. Jadi kita tidak banyak materi, kita akan telaah soal. Materinya nanti berbarengan dengan soal yang kita bahas. Jadi soalnya apa, materinya apa, nanti kalau berkaitan kita bahas juga materinya apa. Nah, oke ya. Nah, langsung saja ya, cahaya dan optik. Jadi cahaya itu adalah salah satu bentuk gelombang ya, bentuk gelombang yang seperti kita tahu gelombang itu macam-macam. Ada gelombang suara, ada gelombang ultrasonik, ada gelombang inframerah, ada gelombang laut ya, macam-macam, banyak sekali ya gelombang. Nah, termasuk cahaya itu adalah satu bentuk gelombang. Nah, berarti kalau gelombang itu bukan hal gaib ya. Cahaya itu berarti adalah salah satu partikel, sama seperti bunyi ya. Cahaya itu adalah partikel ya. Jadi kita tahu sifat cahaya, dia bisa salah satunya dia bisa dipantulin. Nah, kayak kita misalkan bola itu kan bisa dipantulkan ya. Nah, sama dengan cahaya ternyata juga bisa dipantulkan. Nah, terkait dengan sifat-sifat cahaya kita akan bahas ya sedikit tentang sifat-sifat cahaya. Nah, cahaya itu punya berapa sifat sih? Kita akan bahas satu persatu ya, secara ringkas saja sifat-sifat cahaya. Nah, yang pertama, cahaya itu merambatnya lurus. Taunya dari mana ya? Seperti kita tahu kalau misalkan adik-adik punya senter ya, senter kemudian dinyalakan, apakah senter itu cahayanya belok? Tidak ya, senter itu cahayanya selalu lurus. Atau kalau enggak, misalkan ketika ada cahaya masuk lewat lubang-lubang atap atau ventilasi rumah, itu kan mesti cahayanya dia lurus gitu ya, tidak berbelok-belok. Nah, berarti pada dasarnya cahaya itu merambat lurus. Nah, ini salah satu percobaannya bisa kita lihat ya. Dia ada lilin ditaruh di depan kertas transparan gitu. Nah, ternyata ketika dilihat dia berkas cahaya itu dia seperti tarik garis lurus dari cahaya ke mata si pengamatnya ini. Nah, dia berarti membuktikan kalau cahaya itu sifatnya merambat lurus. Kemudian yang kedua, cahaya tadi bisa dipantulkan ya. Misalkan adik-adik masih pakai senter ya, senter coba saja pantulkan ke cermin. Nah, nanti cahayanya tiba-tiba akan ada di belakang kita ya, atau ada di samping kita, tergantung posisi sudutnya senter itu diarahkan kemana. Nah, berarti cahaya juga dapat dipantulkan. Contoh lain ketika kita bercermin. Nah, bercermin adalah salah satu contoh sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Kemudian selanjutnya yaitu cahaya juga dapat menembus benda bening ya. Kita tahu ya kalau cahaya bisa menembus jendela, bisa menembus kaca mobil ya, bisa menembus gelas dan sebagainya. Nah, berarti untuk benda bening itu pasti bisa ditembus dengan cahaya. Nah, bagaimana dengan benda yang tidak bening, misalkan tembok ya tidak bisa. Jadi cahaya itu hanya bisa menembus benda yang bening. Kemudian cahaya juga dapat dibiaskan tuh maksudnya dibelokkan ya. Tadi katanya cahaya tuh merambat lurus ya, cahaya merambat lurus, cuman ada satu saat cahaya tuh bisa seolah-olah dibelokkan. Nah, contohnya apa? Misalkan ketika adik-adik pernah mencelupkan tongkat ke kolam ya, itu kita lihat sekilas ketika kita masukkan tongkat ke kolam, itu tongkatnya tuh sekilas terlihat seperti bengkok atau patah. Nah, itu adalah salah satu contoh kalau cahaya itu bisa dibelokkan, padahal itu nggak bengkok ya aslinya, cuman ya pantulan yang keluar ya dari dalam air itu terlihat seperti membuat ilusi kalau benda yang di dalam air itu bengkok, padahal tidak. Nah, itu. Kemudian ini pensil yang dimasukkan ke dalam gelas ini, kalau mudahnya seperti itu ya, untuk percobaan kalau cahaya itu bisa dibelokkan atau dibiaskan. Kemudian yang terakhir, cahaya dapat diuraikan. Diuraikan maksudnya cahaya itu kan aslinya dia cahayanya kan putih ya,
monokrom. Nah, kemudian bagaimana bisa ada cahaya warnanya merah, kuning, hijau seperti pada pelangi. Nah, itu berarti cahaya itu ternyata bisa diuraikan menjadi beberapa warna. Nah, kita tahu beberapa cahaya itu warnanya macam-macam ya. Nah, aslinya putih, cuman dia ternyata bisa diuraikan menjadi beberapa warna. Contohnya terjadinya pelangi. Nah, itu tadi ya, berarti sifat cahaya apa aja? Dari pertama, cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat diuraikan atau diuraikan maksudnya jadi beberapa macam warna. Nah, setelah kita tahu ya sifat-sifat cahaya yang ada 5 tadi, kita insya Allah nih bisa menjawab beberapa soal yang berkaitan dengan sifat cahaya. Misalkan nomor 1, pernyataan yang membuktikan cahaya merambat lurus. Nah, apa sih kejadian-kejadian di sekitar kita yang membuktikan kalau cahaya itu merambat lurus? Kita coba telaah. Jawaban A, terjadinya perbesaran bayangan. Nah, perbesaran bayangan bisa kecil bisa besar ya, itu bukan ya, itu adalah sifat cahaya dipantulkan ya, dipantulkan itu adalah kenapa kok bayangan bisa besar bisa kecil. Misalkan kita di bayangan besar kecil, misalkan di loop ya atau di kaca pembesar, itu kan kita bisa mengatur bayangannya itu besar atau kecil ya, yang kita lihat di kaca pembesar. Nah, ini bukan ya, salah. Terus kemudian terbentuknya bayangan maya, ini juga bukan. Pelangi tadi apa? Sifat cahaya dapat diuraikan ya, bukan merambat lurus. Yang berarti yang merambat lurus adalah yang D, gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, kok bisa Kak? Ya kan syarat terjadinya gerhana matahari itu apa? Yaitu posisi ini matahari ya, misalkan ini bulan, ini bumi. Nah, posisinya dia harus merambat posisinya harus lurus ya, sejajar lurus. Itu maka akan terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari. Nah, kok bisa gerhana matahari? Ya, ini kan bulan di tengah. Nah, kalau bulannya nggak di tengah, ya berarti otomatis nggak bisa menutupi matahari. Yang terjadi seolah-olah matahari itu hilang, padahal dia hanya tertutup oleh bulan. Nah, kalau cahaya itu belok, ini cahaya ya. Nah, kalau cahayanya belok, misalkan belok ke sini, ya tidak akan ngaruh bulannya itu di tengah atau tidak. Nah, makanya ini salah satu sifat cahaya dapat merambat lurus, yaitu terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Nah, ini tadi jawabannya D. Nomor 2, ini tadi kita sudah bahas ya. Contohnya ini lilin diletakkan di belakang kertas tipis, kemudian ternyata terbentuk berkas cahaya yang lurus. Berarti ini apa ini? Cahaya merambat lurus ya. Nomor 3, seekor ikan yang berada dalam kolam terlihat lebih dekat dibandingkan dengan keadaan sebenarnya. Hal ini disebabkan sinar yang keluar dari air. Nah, ini apa tadi tuh? Sama kayak pensil yang ada dalam gelas. Berarti apa tuh? Dibiaskan, betul. Nah, dibiaskan itu ternyata macam-macam. Ada sejajar garis normal, menjauhi garis normal, atau mendekati garis normal. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat ya, ini salah satu hukum pembiasan ya, yaitu hukum Snellius tentang pembiasan cahaya. Nah, jadi ternyata macam-macam ya bentuknya. Bisa ini misalkan ya, ini saya kasih contoh. Ini cahaya datang yang warna kuning ini, dia masuk ke medium yang berbeda. Ini yang misalkan dari udara masuk ke air, kan dia medium dengan kerapatan berbeda kan. Udara sama air lebih rapat mana toh? Jelas lebih rapat air kan. Udara itu sangat renggang ya partikelnya. Nah, kalau sinar itu datang dari partikel yang renggang, medium yang renggang ke medium yang rapat, maka dia seolah-olah itu sinarnya itu dipatahkan tapi mendekati garis normal. Garis normal ini yang tengah ini nih. Nah, yang tengah itu dia dipatahkan dekat. Nah, ini mendekati garis normal ya. Nah, ini mendekati garis normal. Ini garis normal. Nah, ini mendekati garis normal. Nah, berbeda hanya kalau misalkan dia datang dari kerapatan yang lebih rapat ke kerapatan yang lebih renggang. Misalkan dari air ke udara. Nah, air ke udara.
berarti air kan lebih rapat, udara lebih renggang. Nah, dia dibelokkan yang akan menjauh. Ini kan garis normal yang tengah ya. Dia akan menjauh nih yang biru nih. Nah, dia akan menjauh garis normal. Nah, jadi intinya kalau dia datang dari medium yang kurang rapat ke rapat, dia akan dekat. Kalau dia dari medium yang rapat ke kurang rapat, maka akan jauh. Nah, gitu. Nah, kita lihat dalam soal ini tadi. Ikan ya terlihat lebih dekat. Nah, hal ini disebabkan sinar yang keluar dari air, berarti sinarnya kan pertama dari air ke udara kan. Nah, air ke udara, air itu kan rapat, udara renggang. Kalau dari rapat ke renggang, berarti apa? Menjauh. Berarti yang B jawabannya. Ya. Bisa dipahami ya. Kita lanjut ke nomor 4. Bukti cahaya merambat lurus. Nah, ini tadi sudah ya jawabannya. Ya, yang A, matahari dan gerhana bulan. Nah, ini lanjut nomor 5. Tikungan jalan yang tajam dan sempit biasanya dipasang cermin cembung. Nah, ini udah mulai masuk ke optik ya. Tadi kita ngomongin tentang cahaya nih, sekarang udah masuk ke optik. Optik itu apa? Optik itu alat yang berhubungan dengan atau yang memanfaatkan sifat cahaya. Nah, contohnya kacamata, contohnya kaca pembesar, contohnya itu apa namanya, mikroskop. Nah, teropong, nah itu adalah alat optik. Lensa, cermin itu adalah alat optik. Nah, macam-macam cermin itu macam-macam ya ternyata. Ada cermin yang biasa buat ngaca, itu namanya cermin datar. Nah, cermin datar itu ya sifatnya apa? Sifatnya tegak, bayangan kita nggak jungkir balik kan. Kita ngaca, masa kepala kita di bawah nggak, berarti dia tegak sifatnya. Terus bayangannya gimana? Apakah tangan kita terlihat lebih kecil di depan cermin? Nggak, sama kan? Ini sama besar, tegak sama besar, dan dia bayangannya nyata. Nah, nyata berarti bisa nyata itu maksudnya bayangannya itu nanti ya kita bahas nyata dan maya itu maksudnya apa. Insya Allah kita akan bahas kapan-kapan ya. Nah, berarti cermin ada cermin datar. Cermin datar. Cermin itu ada macam-macam ya. Ada yang datar. Ya. Datar. Kemudian ada cermin cekung. Cermin cekung itu dipakai di mana? Misal cermin cekung itu biasanya dipakai untuk reflektor kaca, reflektor lampu motor atau mobil itu Dek. Nah, reflektor yang dalamnya, bukan yang itu penutup kacanya, tapi yang dalamnya lampu itu kan, supaya lampu itu pantulannya itu ke jalan, itu kan berarti harus dipantulkan. Nah, itu pakai cermin cekung, atau kalau enggak paling gampang tuh sendok itu kan cekung tuh, ada bagian cekung. Nah, itu kan kadang bisa buat ngaca. Nah, itu cermin cekung tuh, contoh cermin cekung. Kemudian yang terakhir cermin yang cembung. Nah, cermin cembung. Nah, cermin cembung ya, datar, cekung, cembung. Nah, yang datar tadi kita ada lihat ya sifatnya apa? Sifatnya itu selalu nyata, tegak, sama besar. Nah, cermin cekung itu beda-beda, sifatnya macam-macam tergantung posisi kita. Jaraknya dari cermin itu seberapa, itu ngaruh. Nah, cembung itu sifatnya cuma satu ya. Misalkan paling gampang kalau kita lihat itu kaca yang ada di pertigaan itu yang gede-gede itu, yang buat supaya kita bisa nengok kalau di lawan arah ada kendaraan lain. Nah, itu kita coba lihat itu sifatnya gimana, apakah diperbesar atau diperkecil. Diperkecil ya, jadi supaya bayangan itu luas, bisa melihat luas jangkauannya, maka digunakan cermin cembungan. Dia punya sifat memperkecil bayangan. Kemudian tegak ya, jelas tegak ya. Kemudian berarti tegak lebih kecil. Nah, dan maya. Nah, jadi sifatnya cermin cembung cuma satu ya, maya, terus tegak, nggak terbalik ya, maya tegak, terus sifatnya lebih kecil. Supaya apa? Daerah tangkapannya luas. Berarti apa jawabannya? Yang A. Nah, kita ke soal berikutnya. Nah, ini
ini cermin apa ini? Nah, kita masuk ke cermin cekung ya. Nah, ini cerminnya cekung kan ini. Nah, itu cermin cekung. Nah, cekung tadi seperti saya bilang tadi macam-macam. Sifatnya macam-macam, tergantung jarak kita atau jarak bendanya dari depan cermin itu seberapa. Kalau dekat, jauh itu beda-beda. Bisa nyata, terbalik. Diperbesar, bisa nyata, terbalik. Diperkecil, maya tegak, gede, kecil. Nah, macam-macam, ada banyak ya. Ada mungkin sama besar juga bisa. Nah, kita bahas ya, ini silakan fokus ini karena kita sudah mulai menghitung. Nah, kita lanjut. Nah, ini nih ya. Nah, ini cermin cekung ya. Cermin cekung itu dia punya ruang-ruang. Ada ruang 1, ruang 3, ruang 2, ruang 4. Nah, ruang ini yang akan menentukan sifat-sifatnya. Ya. K ini apa yang dimaksud F? Ada R. Nah, F ini adalah jarak fokus. Jadi jarak ketika bayangan itu paling fokus. Sama kayak misalkan kita selfie di depan kamera itu kan. Nah, itu kan pasti kalau terlalu deket dia ngeblur kan gambarnya, atau terlalu jauh dia juga kurang fokus. Nah, kan ada titik di mana gambar kita tuh paling fokus kan, jarak berapa. Nah, itu berarti sama, cermin itu juga sama, dia ada jarak paling fokusnya itu seberapa. Nah, itu dilambangkan dengan F ya. Nah, kemudian ada R. R itu apa? R itu sama dengan 2 kalinya F. Nah, jangan terkecoh ya. R itu sama dengan 2 kalinya F. Misalkan jarak dari O itu lensa cermin ya. Tengah cermin ke F itu misalkan 2 cm, berarti R-nya 4 cm ya, 2 kalinya F. Nah, gitu ya, itu aja yang perlu Nah, kemudian ya, saya misalkan meletakkan bendanya itu di sini nih, antara F dan R ya, atau 2F nih. Nih, saya letakkan bendanya apapun ya, benda di depan cermin. Nah, jarak dari benda ke cermin ini kita sebut dengan SO. S itu jarak ya, jarak O itu objek, berarti jarak objek. Berapa? 4, 5, 6 tergantung soalnya. Nah, kemudian pasti dia akan menghasilkan bayangan kan. Bayangan itu bisa tegak, bisa terbalik. Nah, misalkan kalau ruang 2 berarti bayangannya di ruang 3 di sini nih. Nah, ini bayangannya nanti. Nah, bisa diperbesar, diperkecil. Bayangannya bisa lebih besar dari aslinya, bisa lebih kecil dari aslinya. Nah, caranya gimana? Aturannya begini. Aturannya ya, ada 4 ruang ya. 4 ruang itu 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalkan bayangan di ruang 1, benda di ruang 1 ya, berarti benda di ruang 1 objeknya ini I bayangannya ya. I itu bayangan. Nah, objeknya di ruang 1, I-nya bayangannya pasti di ruang 4. Nah, jadi jumlahnya harus 5. Kalau dijumlahkan harus 5. Berarti kalau ruang 2 berarti berapa? 3 ya kan? Jumlahnya kan harus 5. Kalau ruang 3 ya 2. Nah, kalau ruang 4 1 gitu ya. Pokoknya jumlahnya harusnya 5, harus 5. Ruang 4 dapatnya 1. Nah, ini dapatnya 2 ya. Nah, gitu ya aturannya. Kalau bendanya ruang 1, bayangannya di ruang 4. Bendanya 2, ruang 3. Benda 3, ruang 2. Benda 4, bayangan ruang 1. Jumlahnya harus 5. Nah, untuk benda di ruang 1, bayangan ruang 4, itu sifatnya ya maya. Nah, jadi untuk 1 dan 4 itu maya. 4, 1 juga sama maya. Ini juga maya. Nah, kalau 2, 3 itu nyata, atau 3, 2. Jadi kalau 2 dan 3 itu nyata. Ini juga nyata ya. Oke ya. Nah,
Maya itu pasangannya dengan tegak. Maya selalu dengan tegak. Maya tegak, Maya tegak. Ya. Mbak Maya suka yang tegak. Nah, biasa gitu tuh. Maya itu pasangannya dengan tegak. Nyata itu terbalik. Nah, terbalik. Nyata pasangannya dengan terbalik. Maya tegak, nyata terbalik. Nah, diperbesar atau diperkecil ya Kak. Nah, lihat kalau benda satu bayangan 4. Nah, berarti bayangannya lebih besar atau kecil. Yang satu, ya, yang satu bayangannya 4, berarti lebih besar. Berarti Maya tegak diperbesar. Nah, ya, kalau 4 berarti diperbesar. Kalau 2, 3 nyata, terbalik diperbesar karena bayangannya 3, bendanya 2. Kalau 3, 2, nah nyata terbalik diperkecil karena bayangannya cuma 2, bendanya 3. Nah, terus 4, 1, bayangannya 1, bendanya 4, berarti cuma 1 bayangannya diperkecil, Maya tegak. Nah, gitu ya. Mudah kan ya? Oke, nah berarti kalau kita harus tahu kan, kalau ruang 1 itu di mana sih? Ruang 1 itu antara jarak ini dengan F tuh ruang 1. Kalau F dengan R atau 2F tadi ruang 2. Kalau R ke sana itu ruang 3. Nah, kalau di belakangnya cermin namanya ruang 4. Gitu ya. Contoh ada soal ya di sini. Soal. Nah, ini ya. Ini ya ternyata terbentuk bayangan nyata dengan perbesaran 3 kali dari bendanya. Jika benda digeser sejauh 6 cm mendekati cermin, maka bayangan terbentuk bersifat. Nah, ini bendanya 20 cm kan, berarti apanya 20 cm itu adalah SO-nya. Nah, 20 cm itu SO-nya ya, ini SO. Kak, ini tapi nggak ada FF-nya gitu kan. Ini SO. Kak, ini nggak ada FF-nya. F-nya gimana? F-nya kita cari dulu ya. Dengan rumus apa? Ya, rumusnya tadi SO-nya 20 ya. Di sini ya. 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Nah, itu rumusnya ya. Untuk nyari F berarti 1/SO ditambah 1/SI ya. Nah, SI-nya mana? Kan SO-nya ketahuan. Nah, SI-nya bisa kita cari dengan ini nih. Perbesarannya 3 kali. Nah, ada rumus lagi yaitu M perbesaran itu sama dengan ya SI dibagi SO. Nah, kalau perbesarannya 3 kali ya ditulis 3 berarti sama dengan S, kan nyari SI, berarti SI dibagi SO-nya tadi berapa? SO-nya 20 kan? Bagi 20. 3 sama dengan berapa dibagi 20? Berarti SI sama dengan 20 dikali naik ke atas ya. 20 kali 3 yaitu 60. Oh, berarti SI-nya 60 kalau perbesarannya 3. Berarti langsung ya kita dapat SO dan SI-nya. Berarti sama dengan 1/20 ditambah 1/60. Gini kan. Kita samakan penyebutnya, samakan penyebut ya. 20 dengan 60 yang bisa dibagi dua-duanya kan 60. 60 bagi 20 30 kali 1 ya, kali 1 30. Maaf, 60 bagi 20 3 kali 1 3. 60 bagi 60 1 kali 1 1. Nah, berarti 3 tambah 1 per 60, 4 per 60. Nah, itu 1/F-nya. Untuk berarti F-nya kita balik. F sama dengan 60 per 4. Sama dengan 60 bagi 4 berapa? 60 dibagi 4, jawabannya 15. Nah, berarti F-nya 15 nih. Nah, kita lihat gambar ini. F-nya berarti kan di mana? Di sini kan. Nah, kira-kira di sini kan. Kalau ini 20 di situ. 15. Berarti 2F-nya berapa? 30 ya toh? Kan 2F. F-nya 15, 2F-nya. Nah, ini ada di ruang berapa ini? Nah, ini ada di ruang 2 ya toh. Ini kita lihat gambar yang tadi. Kita lihat gambar tadi nah ya. Nah, di antara F dan R atau 2F yaitu ruang
2. Nah, kalau benda ruang 2 ya, berarti ini ruang 2 ya. Bendanya ruang 2, bayangan ruang berapa? Bayangan ruang 3 kan, harus 5 kan jumlahnya. Nah, benda ruang 2, bayangan ruang 3, sifatnya apa? 2, 3 berarti nyata. Nyata pasangannya terbalik. 2 ke 3 berarti diperbesar. Nah, gitu kan. Nah, ini soalnya jika benda digeser sejauh 6 cm mendekati cermin. Nah, berarti dari 20 digeser 6. Berarti jadi 26 ya toh. 26 berarti di sini ya. Masih kurang dari 30 toh. Berarti tetap ruang mendekati atau menjauhi tadi. Mendekati berarti gesernya ke kanan ya. Berarti 20 dikurangi 6, 14. Oh, sekarang dia di ruang berapa? Ruang 1. Nah, di ruang 1 ya. Berarti bayangan ruang 4. Maya tegak diperbesar ya kan, 1 ke 4. Maya tegak diperbesar. Oke ya, gitu aja dulu. Silakan nanti kuisnya dikerjakan, mudah-mudahan dipahami. Kalau misalkan ada yang kurang paham, banyak-banyak bertanya. Oke, bismillah, mudah-mudahan bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.